Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat netizen plus 62. Semoga hari ini hari yang menyenangkan dan membahagiakan buat kalian semua. Sore hari ini perlu kita membahas menyoal persidangan NM, ya, yang dimana ini akhirnya seakan-akan menjadi sebuah tontonan bagi kita semua, bukan sebuah tuntunan dalam proses penegakan hukum, dalam proses pergelaran keadilan, dimana hari ini kita bisa melihat ada hal-hal yang di luar nalar kita, di luar harapan kita, di luar ekspektasi kita, yang dimana banyak janji yang disuarakan, banyak janji yang disampaikan. Ya, saya cuma ingin sampaikan bahwa perlu kita ketahui bahwa majelis hakim itu adalah wakilnya Tuhan. Jadi wakilnya Tuhan di dunia ini yaitu majelis hakim. Jadi artinya Anda ini adalah sebagai representasi dari Tuhan. Menurut saya adalah segala tingkah, perilaku, ya, sikap, kebijakan, keputusan harus betul-betul mewakili, ya kan? Harus betul-betul mewakili salah satu sifat Tuhan, yang dimana Tuhan memiliki sifat yang adil, ya, jujur. Saya ulangi, salah satu sifat Tuhan itu adalah adil. Maka kita sama-sama berharap mereka yang menjadi hakim itu betul-betul bisa berlaku adil, ya, berlaku adil terhadap persoalan NM. Perlu rekan-rekan ketahui bersama bahwa jelas kita melihat dan mendengar secara langsung majelis hakim yang mulia minggu kemarin pada saat persidangan kemarin menyatakan bahwa memberikan kesempatan satu kali lagi, ya, memberikan kesempatan satu kali lagi untuk jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi pelapor atau saksi korban, ya, satu kali lagi. Akan tetapi lagi-lagi yang diberikan kesempatan tadi mangkir, ya, dan tidak menghadiri dan tidak memenuhi kewajibannya, ya, sebagai saksi korban, sebagai saksi pelapor, ya. Terus ultimatum yang diberikan, ya, ultimatum yang diberikan oleh majelis hakim itu fungsinya apa? Tujuannya apa? Manakala dalam waktu yang sudah ditentukan majelis hakim tidak sedikit pun memberikan punishment terhadap saksi pelapor maupun jaksa penuntut umum. Yang saya tunggu itu adalah punishment apa yang majelis hakim berikan kepada seseorang yang sudah diberikan ultimatum. Ya, apa ultimatumnya? Bahwa majelis hakim memberikan kesempatan yang terakhir satu kali lagi, minggu kemarin itu, ya, satu kali lagi untuk jaksa penuntut umum menghadirkan saksi pelapor atau saksi korban. Faktanya hari ini
jaksa penuntut umum tidak juga mampu dan bisa menghadirkan saksi korban maupun saksi pelapor. Apa? Sanksi apa? Punishment apa yang diberikan oleh majelis hakim? Tuh, satu. Ya, satu tuh ya. Yang kedua, majelis hakim yang mulia berjanji pada saat minggu kemarin menyatakan di depan seluruh rakyat Indonesia menyaksikan bersama apa yang disampaikan oleh majelis hakim, yakni adalah akan menjawab, akan memutuskan permohonan saudara PH, saudara penasihat hukum atau saudara kuasa hukum dari NM, yang dimana permohonannya adalah untuk dialihkan status tahanannya menjadi tahanan rumah ataupun menjadi tahanan kota, ya, atau penangguhan penahanan lah intinya. Lagi-lagi perlu saya sampaikan kepada saudara-saudaraku, kita melihat hari ini berjalannya persidangan, lagi-lagi majelis hakim mengatakan akan mempertimbangkan kembali, bukan memutuskan. Padahal jelas minggu kemarin majelis hakim yang mulia, kita dengar janjinya, kita dengar statementnya, kita dengar kata-katanya bahwa di minggu ini, di persidangan hari ini, majelis hakim akan menjawab permohonan tersebut. Subhanallah, saya lagi-lagi merasa ini apa? Apakah ini sebuah tontonan? Apakah ini sebuah tuntunan? Kalau ini dikatakan adalah sebuah tuntunan, maka tentunya ini menjadi sebuah contoh yang baik, ya, bagi penyelenggara pemerintahan, bagi aparat penegak hukum, bagi lembaga yudisial, bagi lembaga peradilan. Harusnya ini menjadi role model, ya, memberikan contoh, menjadi suri toladan untuk seluruh penyelenggara, untuk seluruh aparat penegak hukum, wabil khusus untuk yang namanya lembaga yudikatif. Ya, ini lagi-lagi saya bingung. Sebenarnya keadilan itu ada atau tidak? Sebenarnya mereka ini semuanya memiliki hati nurani atau tidak? Entahlah. Saya sulit untuk mengungkapkan segala bentuk-bentuk fakta-fakta maupun hipotesis yang saya dapatkan, dugaan-dugaan awal yang saya dapatkan dan saya temukan, fakta-fakta di lapangan maupun rencana-rencana busuk yang saya coba gali dan saya dapatkan informasinya. Cukup miris sekali saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama, bahwa kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat, sebagai warga negara Indonesia tentunya memiliki kewajiban yang sama, ya, untuk mengawal, controlling, menjadi controlling penyelenggaraan pemerintahan maupun controlling terhadap aparat penegak hukum. Jangan sampai penegakan hukum ini ditegakkan demi terwujudnya kepentingan seseorang ataupun kepentingan golongan. Ini saya sangat miris. Maka tadi ketika saya melihat saudara saya, dia merasa begitu kecewa
Dia wajar menurut saya. Dia merasa sangat kecewa terhadap apa yang dia rasakan. Dan lagi-lagi informasi yang saya dapat. Lagi-lagi informasi yang saya dapat. Seseorang ini tidak datang, tidak kunjung datang, bukan karena dia justru di rumah sakit. Ya. Bukan justru karena dia sakit. Tapi lagi-lagi saya mendapatkan informasi yang mudah-mudahan informasi ini bisa terkonfirmasi kepada lembaga terkait. Jadi konon katanya beliau tidak ada di sini, tidak ada di Indonesia. Saya berkomitmen diri. Saya berjanji. Selama ini ingat, selama ini saya sangat menghormati, kami bersama rekan-rekan saya, bersama dengan sahabat-sahabat saya, bersama dengan yang namanya kader-kader saya berkomitmen kepada negara ini. Saya berkomitmen kepada aparat penegak hukum, di mana saya siap untuk diam, siap untuk tidak bertindak anarkis. Kami siap untuk tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis, tidak berperilaku yang tidak baik. Ya, kami menghormati proses hukum itu. Maka kami tidak pernah menunjukkan loreng kami. Kami juga tidak pernah menunjukkan baju kami, warna kami, ya. Tidak pernah. Karena kami menghormati betul perjalanannya persidangan. Tapi lagi-lagi, kalau penghormatan kami tidak dihargai, ingat, lagi-lagi, kalau keberadaan kami tidak dihargai, maka tidak menutup kemungkinan kami pun akan berlaku yang sama, tidak akan lagi menghargai dan kami tidak lagi mempercayai. Itu. Catat, dan catat. Ini luar biasa. Saya sudah tenangkan Niki untuk ditenangin, saya tenangin. Niki untuk tidak berbicara macam-macam, saya coba lakukan itu, upayakan itu. Tapi lagi-lagi, kalian telah mempertontonkan ya yang tidak mendidik, yang tidak menjadikan sebuah contoh yang baik bagi kami sebagai warga negara Indonesia. Kalau hari ini saya memiliki bukti, kalau dia tidak ada di Indonesia, maka saksikanlah, ya. Saya sudah tahu, saya sudah tahu. Saya berharap kepada KPK. Saya memohon kepada KPK, salah satu lembaga penegakan hukum, ya, yang saat ini masih kita percayai, untuk segera bertindak, untuk segera turun, melihat dan menyaksikan persoalan yang ada di Serang ini. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Saya memohon kepada KPK untuk segera. Kalau ada sesuatu hal yang tidak wajar, wajar-wajar saja kita beropini. Ya. Wajar-wajar saja. Yang paling terpenting adalah kita menjaga ketertiban, jaga kondusivitas,
ya, kita jauhi kerusuhan, kita jauhi tindakan-tindakan anarkis, tindakan-tindakan yang tidak mendidik, tapi kita akan kawal kasus ini sampai tuntas, sampai kita temukan, dan sampai semua bukti-bukti kita kumpulkan, dan kita akan serahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Bismillah, takbir, Allahu Akbar. Yaitu guys. Dan satu hal lagi, majelis hakim yang mulia luar biasa tadi mengatakan begitu lantangnya dan begitu kerasnya, dia mengatakan jemput paksa saksi pelapor, jemput paksa saksi korban. Di situ saya tetap memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk yang mulia majelis hakim. Jemput paksa, karena beliau sudah tidak dalam kondisi menghargai lembaga peradilan. Salam hormat saya untuk seluruh jajaran Pengadilan Negeri Serang, dan hormat, takjim dan taklim saya untuk seluruh pegawai aparat kejaksaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ampunan atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya untuk kalian semua, untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan rahmat untuk kita dan semesta alam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa yang telah kalian perbuat dan atau yang kita perbuat. Semoga pintu hati kecil kalian, pintu hati nurani kalian dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Bebaskan Nikita Mirzani. Bebaskan Nikita Mirzani demi dan atas nama keadilan. Takbir, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Sahabat-sahabatku, mungkin itulah sedikit curhatan dari saya sebagai bagian daripada keluarga besar Nikita Mirzani. Dia adik saya, dia saudara saya. Tentunya saya merasakan apa yang dia rasakan. Kalian adalah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang tidak pernah bertatap wajah, yang tidak pernah bertatap muka. Tapi doa kalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan dan mengabulkan doa-doa kalian yang telah kalian panjatkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan kalian semua dengan berlipat-lipat kebaikan. Terima kasih sudah terus mendukung, sudah terus mensupport, dan sudah terus mendoakan yang terbaik untuk Nikita dan keluarganya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq lil aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wastabirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.